Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 3 tahun 2023 Universitas Maha Saraswati Denpasar. Asal sekolah SMA Negeri 2 Amlapura. Nama Inengah Rijasa. NIM 230186906068. Hari ini saya akan melakukan praktek pembelajaran di kelas 12 IPS 3 dengan materi kehidupan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Selamat pagi anak-anak. Kembali bertemu dengan Bapak ya di mata pelajaran sejarah Indonesia. Gimana kabarnya? Baik. Kurang keras? Baik. Bagus. Ya, tepuk tangan buat kalian semua ya. Oke, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran minggu lalu. Karena kan minggu lalu kita sudah belajar materi sejarah. Sekarang kita lanjutkan materi minggu lalu ya. Tentunya nanti sebelum kita lanjut ada beberapa tahapan yang kita lalui. Seperti biasa, ketua kelas pimpin doa dulu. Budi, silakan pimpin teman-teman berdiri. Atur apa jali awet. Om Swastiastu. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Oke, sebelum dimulai kita cek kerapian dulu, cek kesiapan untuk mengikuti proses pembelajaran. Silakan, ada yang kurang enak badan mungkin? Sehat semua? Sehat. Tapi sudah semua pakai kelengkapan, siap pinggang, sudah aman ya, aman. Oke, lanjut kita lakukan absensi kelas biar lebih cepat ya. Kalau Bapak sebutkan satu-satu mungkin nanti menghabiskan waktu sampai absen nanti sampai berapa menit nanti kita tunggu waktu. Oke, ada yang sakit? Aman Pak semua. Aman, hadir semua. Oke. Semua hadir. Jadi tujuan pelajaran kita hari ini itu ada 5 ya. Jadi sesuaikan dengan materi nanti. Materi kita hari ini itu berkaitan dengan Orde Baru ya. Ini terkait dengan masa transisi ya. Setelah kalian nanti saya berikan materi, kalian belajar materi ini, diharapkan nanti kalian bisa menganalisis masa transisi. Nah, masa transisi itu nanti ada yang namanya figura, kemudian ada super semar, kemudian ada dualisme kepemimpinan. Seperti ini kan. Kemudian KKM perlu saya sampaikan lagi, belum ya? Belum. KKM mata pelajaran kan sudah sering saya ingatkan sejak kali pertemuan. Itu KKM kita untuk sejarah Indonesia. Itu KKM-nya 78 ya. Hampir setiap pertemuan saya sampaikan 78 itu harus tercapai ya. Nanti mudah-mudahan hasilnya lebih sekarang beda bagi sekarang yang kemarin-kemarin belajar. Kemudian kita akan lanjut ke materi ya. Jadi sebelum lanjut, seperti biasa, saya bakar semangat kalian dulu dengan jargon SMA 2 Amlapura. Siap ya? Siap. Oke, yang pertama, semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Widya Lokal. My pride. Tepuk tangan ya. Oke ya. Ini sebelum lanjut ke materi, ini ada sebuah gambar, ada 2 tokoh di sini. Sudah ada yang tahu siapa 2 tokoh ini? Budi? Soekarno dan Jenderal Soeharto. Soekarno dan Jenderal Soeharto. Ada yang memiliki pendapat lain, berbeda mungkin? Oke, yang di kiri saya itu adalah Soekarno, itu kalian semua tahu. Kemudian yang di kanan ada beberapa yang tidak tahu, yang tahu juga ada.
Yang di kanan saya itu atau yang di kanannya beliau itu adalah Soeharto. Kenapa saya tampilkan kedua tokoh ini? Kenapa saya tampilkan? Ini terkait dengan materi yang sebelumnya dengan materi yang sekarang, ya. Itu. Jadi kalau yang kiri sekarang itu erat kaitannya dengan istilah Orde Lama atau Orla. Kalau yang kanan Soeharto itu erat kaitannya dengan Orba atau Orde Baru. Bisa dilanjutkan? Ya. Oke, sebelum lanjut saya motivasi kalian buat mengikuti proses pembelajaran ini terkait dengan materi Orde Baru ini karena materi ini sangat penting. Kalian sebagai generasi muda atau rakyat Indonesia wajib tahu terkait dengan sejarah perjalanan bangsa Indonesia, ya. Jadi jadilah generasi muda yang peduli dengan bangsa, peduli dengan sejarah. Karena sejarahlah kalian bisa berada di sini. Jadikanlah sejarah itu sebagai cermin masa depan. Jadikan kejadian yang sudah lewat itu menjadi tongkat kita melangkah ke depan supaya kejadian yang buruk tidak menimpa kalian. Memang sejarah itu kelihatan sepele mungkin, tapi sejarah itu sangat penting. Coba kalian bayangkan tidak ada sejarah seperti apa. Kemudian saya akan tampilkan gambar lagi, ya. Nah, ini siapa lagi Ki? Ki yang dia kabar bro, isi pena sama dulu. Apa artinya itu? Ada yang tahu? Dia kabar bro. Dia apa artinya? Nah, gimana? Ini gambar siapa ini? Soeharto. Kalau tadi kan Soeharto yang masih muda kelihatan. Ini Soeharto yang sudah tua. Jadi salah satu tokoh penting dalam perjalanan bangsa Indonesia, ya. Jadi kenapa saya tampilkan ini? Karena kita akan lebih berfokus membahas di zamannya Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Berapa tahun Soeharto memimpin Indonesia? Ada yang tahu? 32 tahun. Bintang ya. Nah, kurang lebih 32 tahun. Coba bayangkan 32 tahun itu lama atau singkat atau pendek? Ada makna sebenarnya di balik kata-kata ini. Jadi zamannya Pak Harto, sedikit saya kembali ke masa lalu saya. Di zamannya Pak Harto ini kehidupan masyarakat itu gimana ya? Kalau untuk kehidupan di masyarakat di pedesaan itu kurang menikmati yang namanya kemerdekaan, ya. Oke, sekarang mungkin giliran kalian sekarang mengeksplorasi kemampuan kalian seperti apa. Sudah saya berikan materi. Sebelum kalian kerja, saya ingin bagi atau Bapak ingin bagi kalian menjadi 4 kelompok, ya. Silakan segera mungkin mejanya digeser, jadikan satu, kemudian duduknya melingkar, ya. Oke, silakan. Oke, ini saya pakai kelompok 1, kemudian ini saya pakai kelompok 2, 3 dan terakhir, ya. Ya, 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 kelompok di sini. Saya akan bagikan materi terkait dengan kehidupan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Jadi ada RKPD, nanti sudah ada petunjuk, silakan cermati dulu. Nanti kalau ada yang tidak jelas, silakan tanyakan langsung ke saya, ya. Silakan cermati dulu. Ini masing-masing RKPD sudah ada instruksinya, petunjuknya. Cermati di sana. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Nih, jelas gambarnya jelas. Jelas. Gambar apa itu? Surat perintah. Dan carilah surat perintah dari siapa untuk siapa itu, ya. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang mengerti terkait dengan petunjuknya, silakan tanyakan. Oke, kalau sudah jelas, sekarang biar efisien, waktunya biar cepat, kalian bagi bagi tugas di dalam kelompok kalian. Ada yang mencari ini, ada yang mencari itu, ada yang mencari itu. Ada yang bertugas mungkin ada menyelesaikan di sana, silakan bagi, ya. Bagi pekerjaan di kelompoknya, bagi. Jangan ambil sendiri, berat nanti. Ada yang ini kira-kira situasi pada saat mau pergantian, ya. Januari 1966 di Jakarta yang terjadi karena polemik pelik setelah terjadinya tragedi berdarah Gerakan 30 September atau G20
pada tahun 1965. Oke, sampai di sana. Sebelum kalian lanjut, stop dulu. Bisa dilihat videonya tadi ya. Bisa. Nah, kira-kira terbayang nggak situasi pada saat tersebut negara kita seperti apa? Bagaimana situasinya, kacau, tentram, damai atau bagaimana? Kacau balau. Itu konflik antara siapa dan siapa kira-kira di sana? Rakyat dan pemerintahan, ya. Jadi situasi walaupun pada saat tersebut Indonesia sudah merdeka, sudah lepas dari penjajahan bangsa luar, tapi Indonesia masih mengalami masalahnya itu dari dalam diri kita, dari dalam tubuh bangsa Indonesia itu sendiri, ya. Masih terjadi tidak puasa rakyat terhadap pemimpin pada saat tersebut. Nah, itulah yang akan kalian cari penyebab apa seperti itu, seperti yang sudah tertuang dalam LKPD. Kalau kalian mau lebih jelas, silakan nanti tonton di rumah lagi atau sekarang sambil mencari informasi, silakan boleh. Oke, lanjutkan bekerja. Sudah bagi tugas? Sudah ya. Yang kerja sendiri sudah sendiri. Ya. Oke, silakan bagi tugas siapa cari apa ya. Ada sesuatu yang ditanyakan atau tidak dimengerti gitu. Hah? Mana gambar mana? Oh, panjang materinya ini, makanya dibagi jamnya ya. Ada lagi? Ada yang mengalami kebuntuan? Kalau ada silakan ditanyakan. Mungkin Bapak nanti bisa mengarahkan bantu. Iya. Sekarang Bapak beri waktu 5 menit untuk berdiskusi kembali, menentukan siapa yang nanti akan menyampaikan hasil diskusi kalian atau yang mempresentasikan. Ya, silakan bagi tugas. Siapa yang mempresentasi, siapa yang menanggapi, siapa yang menjadi moderator dan sebagainya. Oke, Dit? Oke, bagi ya, pertanyaan silakan pertanggungjawabkan apa yang kalian buat. 5 menit ya, saya kasih kalian berdiskusi. 5 menit, akan ada masukan. Sudah kemurannya coba dikembangkan. Sudah semua mendapatkan bagian dari kelompoknya masing-masing? Sudah? Oke, kalau sudah kita lanjut presentasi untuk mempercepat waktu. Sekarang lihat model yang baru, berbicara, menyampaikan hasil diskusi kelompok, dimulai dari kelompok 1. Silakan. Baik, saya atas nama Budi Suwarta, perwakilan dari kelompok 1, akan menjelaskan sedikit mengenai materi tentang Tritura. Tritura adalah sebutan dari 3 tuntutan rakyat pada masa pemerintahan Presiden Soekarno 1965. Tritura ini sebenarnya diawali dari peristiwa pengkhianatan G30 SPKI. Adapun isi dari Tritura ini yakni yang pertama, pembubaran Partai Komunis Indonesia atau PKI. Yang kedua, pembersihan Kabinet Dwi Kora, yang dimana masih berhubungan dengan tuntutan yang pertama. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan dampak dari Tritura tersebut. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dilo Intandian Paramita Lestari. Di sini ada pun dampak paling penting dari peristiwa Tritura tersebut, yakni yang pertama, Jenderal Soeharto meminta Presiden Soekarno untuk memberikan surat perintah guna mengatasi kekacauan-kekacauan yang ada pada masa tersebut, sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah yang sudah kita semua kenal sebagai surat perintah 11 Maret atau Super Semar. Selain itu, dampak lainnya yakni lengsernya Orde Lama dan digantikan dengan Orde Baru. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Demikian tadi kelompok 1 sudah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya yang dari minggu lalu sampai sekarang. Silakan bagi kelompok yang lain, ada mau memberikan masukan atau pertanyaan yang kurang jelas, boleh diajukan sekarang. Silakan, bisa berdiri, silakan ya. Terima kasih, saya perwakilan dari kelompok 4 izin bertanya. Pada demonstrasi Tritura itu
siapa saja yang ikut serta dalam demonstrasi tersebut. Maksudnya siapa yang sangat berperan dalam demonstrasi tersebut, yang melakukan demonstrasi terhadap pemerintah. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Oke, mau langsung ditanggapi? Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan tersebut. Dari kegiatan demonstrasi tersebut tentunya seperti yang sudah ditampilkan dalam video, demonstrasi tersebut dimulai dan diawali oleh para mahasiswa yang menuntut pemerintahan dari Presiden Soekarno. Sekian yang dapat saya jawab. Apa bisa diterima? Oke, sekali lagi tepuk tangan ya. Lanjut ke kelompok 2. Materinya apa? Super Semar ya? Ya. Oke, silakan siapa yang mau mewakili kelompok 2, monggo meninggi. Baik, di sini kami akan mempresentasikan materi tentang Super Smart. Jadi sebelum itu izinkan kelompok ini untuk memperkenalkan diri sebelumnya. Dari saya, perkenalkan nama saya Sananito Maulistari. Perkenalkan nama saya Nikari Analisita Dewi. Perkenalkan nama saya Ida Yoyatahan Alisandani. Perkenalkan nama saya Putumas Semani Fini. Perkenalkan nama saya Gusti Bagus Asta. Dan perkenalkan nama saya Putu Bungkang Suara. Adanya Super Smart ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu situasi negara secara umum dalam keadaan kacau dan genting. Kemudian yang kedua, untuk mengatasi situasi yang tidak menentu akibat dari pemberontakan G30 SPKI. Yang ketiga, yaitu untuk menyelamatkan negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir, untuk memulihkan keadaan dan wibawa pemerintah. Dengan kata lain, adanya Super Semar ini merupakan lanjutan dari peristiwa-peristiwa terjadi sebelumnya dari G30 SPKI sampai Pura. Sekian dari saya akan menunjukkan oleh teman saya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata, ucapan, tindakan. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Oke, lanjut kelompok 3 ya. Oke, silakan kelompok 3 siapa yang mau presentasi? Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang dualisme kepemimpinan nasional. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Dr. Heraulan Prataminingsih. Di sini akan menjelaskan tentang pengertian dualisme kepemimpinan. Yaitu secara umum, pengertian dari dualisme kepemimpinan merupakan kondisi di mana suatu bangsa atau negara dipimpin oleh dua orang dengan kewenangan yang sama yang memimpin suatu organisasi, sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan antara masing-masing pemimpin. Yang kedua yaitu ada latar belakang dari terjadinya dualisme kepemimpinan nasional ini, yang dimana diawali pada tahun 1966, di mana kondisi politik bergejolak. Soekarno diprotes karena gerakan 30 SPKI dan perekonomian yang memburuk. Puncaknya pada tanggal 11 Maret 1966, demonstrasi mahasiswa secara besar-besaran terjadi di depan Istana Negara. Demonstrasi ini didukung tentara, menteri atau Panglima Angkatan Darat, Letnan Jenderal Soeharto, meminta agar Soekarno memberikan surat perintah untuk mengatasi konflik apabila diberi kepercayaan. Maka pada tanggal 11 Maret 1966 di Istana Bogor, Soekarno menandatangani surat perintah untuk mengatasi keadaan. Oke, itu tadi kelompok 3 sudah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Disampaikan dengan singkat, padat, dan jelas dengan menunjuk 3 perwakilan ya. Silakan ada yang memberi masukan atau pertanyaan mungkin dari kelompok lain, dipersilakan, nanti kelompok 3 akan menanggapi. Siapa? Silakan. Apa ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya katanya? Apa sudah jelas? Atau memberikan masukan mungkin sedikit apa pertanyaan terkait ya nih? Silakan berdiri. Baik, saya dari perwakilan kelompok 2 izin bertanya kepada kelompok 3. Kenapa dualisme kepemimpinan dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu. Sebelumnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ada lagi bertanya? Dikasih kesempatan satu pertanyaan lagi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya mewakilkan teman-teman saya untuk menjawab atas pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 2. Karena dualisme kepemimpinan adalah di mana suatu kondisi dua kepemimpinan dalam suatu organisasi, sehingga
terdapat perbedaan pada masing-masing pemimpin yang dapat menimbulkan adanya konflik antar masyarakat, seperti adanya konflik pertentangan antara pendukung Soekarno dan pendukung Soeharto. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Sekian tanpa kasih. Kesekian tanpa kasih. Terima kasih. Oke, kelompok 4 ya, silakan sampaikan siapa yang mau mewakili presentasi. Dua orang. Manjali Umar. Om Swastiastu. Baik, selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibu Tuwaniwati Widiani. Pada kesempatan kali ini saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 akan menyampaikan mengenai materi lanjutan dari dualisme kepemimpinan nasional. Seperti yang sudah dikatakan oleh kelompok 3 tadi tentang latar belakang dualisme kepemimpinan nasional, tentunya ada beberapa dampak yang diakibatkan dari dualisme kepemimpinan nasional atau kepemimpinan ganda di satu waktu di Indonesia bagi kehidupan politik di Indonesia. Di antaranya dampak tersebut adalah yang pertama, rakyat menjadi bingung menganut kepemimpinan karena ada dua orang yang memimpin dalam satu waktu. Kemudian, di bidang ekonomi, sosial, dan budaya tidak stabil, serta adanya krisis kepemimpinan pada tahun 1966, dan yang keempat, di bidang politik tidak stabil karena dualisme kepemimpinan. Kemudian adapun tokoh-tokoh yang penting pada peristiwa dualisme kepemimpinan nasional ini, yaitu yang pertama Presiden Soekarno selaku pimpinan pemerintah pada saat itu atau sebagai seorang presiden pada tahun itu, dan juga yang kedua yaitu Soeharto sebagai pelaksana tugas pemerintahan yang diberikan mandat oleh Soekarno untuk menyelesaikan demonstrasi yang ada pada tahun itu. Kemudian yang terakhir adanya akhir dualisme kepemimpinan nasional yang akan dibawakan oleh Angga. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bagi kelompok yang ingin bertanya dipersilakan. Oke, silakan kelompok 4 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Kemudian kelompok yang lain mengajukan pertanyaan. Kalau ada yang belum dipahami, kalau ada masukan, saran, silakan. Silakan bagi kelompok yang ingin bertanya. Ya, satu pertanyaan mungkin, masukan mungkin, apa? Silakan. Berdiri. Baik, perkenalkan, nama saya Intan dari perwakilan kelompok 1. Izin bertanya, untuk tanggal berapa ditandatanganinya Supersmart atau surat cinta 11 ini? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Untuk Supersmart ditandatangani pada tanggal 11 Maret 1966. Bisa saya jelaskan kembali yang sudah dijelaskan oleh kelompok 3 tadi, bahwa Supersmart dibuat atas dasar karena adanya demonstrasi oleh rakyat, terutama oleh mahasiswa. Seperti video yang sudah disampaikan tadi, adanya demonstrasi Tritura atau 3 tuntunan rakyat yang menyebabkan Presiden Soekarno menandatangani surat perintah 11 Maret atau Supersmart yang berisi mandat kepada Presiden Soeharto untuk mengambil keputusan-keputusan yang mungkin bisa untuk menyelesaikan demonstrasi yang ada. Namun karena salah penafsiran dari Supersmart ini menyebabkan Presiden Soeharto mendominasi pemerintahan pada saat itu dan menyebabkan adanya dualisme kepemimpinan nasional. Sekian, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Ada? Pas? Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 4. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Oke, presentasi sudah semua kelompok. Sekali lagi tepuk tangan buat kalian semua. Sebelum diakhiri pertemuan hari ini, karena presentasi sudah semua, Bapak akan simpulkan, merangkum materi yang anak-anak buat dari kelompok 1 sampai 2, 3, dan 4 dan kembali akan Bapak rangkum menjadi satu terkait dengan kehidupan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Diawali dari diawali dari peristiwa G30S, kemudian yang menimbulkan aksi-aksi ketidakpuasan rakyat kepada pemerintah pada saat tersebut yang diwakili oleh pertama Kesatuan Aksi Mahasiswa yang merembet mengajak seluruh elemen organisasi masyarakat untuk melakukan demonstrasi yang menyuarakan yang namanya Tritura. Ya, Tritura kalian
anak-anak tahu sendirilah isinya ada 3. Yang pertama pembubaran PKI, yang kedua perombakan kabinet, yang ketiga penurunan. Nah, seperti itu. Kemudian langsung berlanjut dari aksi-aksi tersebut yang tidak bisa dikendalikan oleh presiden saat tersebut, yaitu Soekarno. Walaupun sudah ada beberapa usaha yang dilakukan oleh Soekarno untuk mengendalikan aksi demonstrasi itu, bukannya membaik malah makin parah. Itu simpulan yang dapat Bapak berikan hari ini. Ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas? Tidak. Pas? Terima kasih ya. Kita evaluasi hari ini, kegiatan sudah sangat bagus, tidak ada yang perlu diperbaiki lagi, cukup dipertahankan saja ya. Bila perlu ditingkatkan lagi untuk di pertemuan selanjutnya, apalagi ini di jam terakhir, mata kalian sudah ini tapi masih tetap gini ya. Wah, tapi sebelum berakhir saya ingin memberikan satu dua soal yang kalian jawab langsung. Saya akan kirimkan lewat, silakan buka HP-nya, manfaatkan sekarang ada punya HP dan buat itu aja ya. Sekarang saya ingin model apakah memang betul materi yang kalian diskusikan itu sampai di semua individu ya. Silakan jawab, buka Google Form-nya, ada 2 pertanyaan di sana. Udah bisa dibuka? Oke, sebelum Bapak akhiri, kembali Bapak berikan anak-anak tugas ya. Bapak akan tetap memberikan kalian tugas itu untuk bercerita kepada orang tua kalian di rumah apa yang kalian lakukan hari ini. Tetap itu ya. Tetap bukti fisik nanti saya cek di pertemuan berikutnya video. Saya ibarat kalian bermain TikTok, sampaikan ini Pak, saya sudah bisa, saya tugas akan saya centang nanti siapa yang tidak ngumpul. Usahakan isi time apa time lain. Itu yang biar tahu apanya nyampe rumah harus hari itu aja ya, kecuali lain hal orang tua tidak ada di rumah boleh lah besoknya. Jangan lewat sampai lagi 2 harinya memang mau sekolah baru tidak, jangan. Misalnya pulang sekolah ketemu orang tua, kalau tidak ketemu nanti sorenya di malam. Sebagai salah satu bentuk komunikasi anak dan keluarga. Oke, terima kasih. Hari ini sangat luar biasa sekali. Terima kasih sekali. Tepuk tangan yang meriah untuk mudah-mudahan semangatnya terus berlanjut di pertemuan selanjutnya, bukan saja di mapel sejarah, di mapel yang lain juga tetap seperti ini ya, walaupun di jam kredit. Oke, karena di awal dibuka dengan doa, kita tutup dengan doa. Silakan Bapak Ketua tutup dengan doa. Berdiri. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Tuhan, Maha Santi, ngawit. Om Santi 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 Om. Oke, sebelum pulang silakan rapikan tempat duduknya. Setelah rapi baru ya.